Halo, pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh dalam sebuah hubungan? Tapi kok susah ya nunjuk apa persisnya masalahnya? Bukan karena ada pertengkaran besar, tapi justru karena hal-hal yang lebih kecil, yang nyaris nggak kelihatan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar bareng-bareng gimana interaksi kecil sehari-hari itu ternyata punya kekuatan super untuk membangun, atau malah sebaliknya, menghancurkan ikatan kita. Nah, ini dia intinya. Ini jadi pengingat buat kita semua kalau luka-luka kecil itu nyata loh dan beneran bisa menyakitkan. Tapi, dan ini yang paling penting, kita punya kuasa kok buat memperbaikinya, selalu ada jalan. Oke, kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Kebanyakan dari kita kan mikirnya ancaman terbesar buat hubungan itu ya pertengkaran hebat, drama besar, atau mungkin pengkhianatan. Kita tuh siap siaga kalau ada gempa bumi yang mengguncang. Padahal sering banget kerusakan yang sebenarnya itu datang dari tetesan air yang terus-menerus. Tahu kan? Hal-hal kecil yang kita cuekin, kita anggap sepele, atau kita pikir, nanti juga hilang sendiri. Justru itulah yang diam-diam, pelan-pelan ngerusak fondasi kepercayaan dan keintiman kita. Istilah kerennya itu sering disebut kematian oleh 1000 sayatan kertas. Coba deh bayangin. Satu sayatan kertas itu nggak bakal bikin kenapa-napa kan? Tapi kalau 1000, nah itu dia. Akumulasinya bisa fatal. Ini bisa berupa komentar sinis, lirikan lata yang meremehkan, atau janji-janji kecil yang kelupaan. Lama-lama, luka kecil ini numpuk, dan akhirnya jadi beban berat banget. Jadi, terus gimana solusinya? Tenang, kabar baiknya adalah solusinya tuh nggak serumit yang kita bayangkan. Titik baliknya itu dimulai dari dua hal yang kelihatannya simple. Pertama, kesadaran buat ngenalin pola-pola ini, dan yang kedua, yang paling penting, kemauan tulus dari hati buat berubah. Oke, kita udah paham ya masalahnya di mana. Sekarang, yuk kita fokus ke solusinya. Gimana caranya kita bisa menyembuhkan dan, yang lebih penting, mencegah luka-luka kecil ini? Ada 4 langkah praktis banget yang bisa langsung kita coba. Yuk, kita bedah satu-satu. Pertama, hadir sepenuhnya. Ini bukan cuma soal dengerin pakai telinga, tapi benar-benar menyimak pakai mata dan hati kita. Kedua, simpan ponsel Anda. Serius, pas lagi ngobrol, jauhin dulu deh itu ponsel. Ini tuh sinyal nonverbal yang kuat banget, yang artinya kamu itu lebih penting dari apapun yang ada di layar ini. Ketiga, jaga nada bicara. Seringkali bukan apa yang kita bilang, tapi gimana cara kita ngomongnya yang bikin sakit hati. Dan terakhir, apresiasi. Hargai hal-hal kecil yang pasangan lakuin. Ini bakal ngebangun semacam tabungan emosi positif yang berharga banget. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih tindakan-tindakan sekecil itu dampaknya bisa segede itu? Yuk kita coba intip sedikit dari kacamata psikologi, biar kita paham mekanisme di baliknya. Ini dia alasan psikologisnya. Waktu kita secara sadar ngelola interaksi-interaksi kecil ini, kita itu sebenarnya lagi meredam potensi konflik bahkan sebelum apinya sempat membesar. Anggap aja hubungan itu kayak rekening bank emosional. Setiap kali Anda memilih untuk hadir, atau pakai nada bicara yang lembut, Anda itu lagi nabung hal-hal positif. Tabungan ini ngebangun kepercayaan dan jadi bantalan kalau nanti ada masalah. Ini bisa dibilang adalah bentuk pencegahan yang paling efektif. Jadi, kalau semua kepingan puzzle ini kita satuin, gambaran apa sih yang kita dapat? Yang kita lihat adalah cetak biru, sebuah panduan untuk membangun ikatan yang bukan cuma bertahan, tapi juga terus bertumbuh jadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Dan poin krusialnya adalah ini, hubungan yang benar-benar kuat dan sehat itu bukan berarti hubungan yang nggak pernah ada masalah atau nggak pernah berantem loh. Tapi hubungan yang secara sadar dan konsisten menjaga hal-hal kecil itu. Intinya adalah melindungi ruang aman di antara kalian berdua dari ribuan sayatan kertas tadi. Memang ini pekerjaan sehari-hari, tapi hasilnya adalah sebuah mahakarya keintiman. Oke, sekarang giliran Anda. Jangan cuma didengerin, tapi coba deh renungkan sejenak. Dari 4 hal tadi, soal hadir, fokus, nada bicara, dan apresiasi, mana satu hal yang rasanya paling kena buat Anda? Mana satu hal kecil yang bisa Anda mulai perbaiki hari ini supaya bisa membangun hubungan yang lebih kuat untuk besok?